Saya mau mulai dari kitab Ibrani pasal 4. Baca satu ayat ini yang saya berharap akan bentuk pikiran saudara hari ini. Saudara bisa mendapatkan satu pengertian mengenai the power of the word of God. Ibrani pasal 4 ayat 12 katakan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi firman Tuhan hari ini, doa kami adalah bahwa firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ada yang bisa katakan amin. Menusuk, memisahkan antara jiwa dan roh, membawa kebenaran dan mengubahkan hidup setiap kita. Dan kita akan buka kepada kitab Nehemia, pasal yang pertama. Dan kita akan baca mengenai Nehemia. Sebelumnya saudara kalau belum dapat ini silahkan, kalau mau belajar firman Tuhan sambil mendaki gunung, petualangan menuju kedewasaan sambil mendaki gunung Pepandaian, saya buat ini. Bulan Juni saya akan buat yang nextnya, itu di Myanmar. Dari saya punya DVD berikut di daerah alam di Myanmar, kita akan belajar banyak. Petualangan menuju kedewasaan juga di dalamnya ada satu lagi DVD, sebuah kabar baik. Ini adalah berita Injil. Karena menurut saya kita mesti hafal berita Injil. Mesti hafal. Oke, aku buat dalam bentuk renungan 30 menit, bisa didengar. Tapi seharusnya kita hafal supaya kita juga mudah untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Bisa saya bagikan ini? God bless you ya. Tuhan berkati. Amen. Oke, kitab Nehemia pasal yang pertama, dan hari ini kita akan belajar mengenai kalau kita lihat kitab Nehemia, ini menjadi satu peta mengenai panggilan Allah dalam kehidupan seseorang, dan bagaimana dengan power yang besar Allah memakai satu orang untuk mengubahkan sejarah. Jadi dibagikan dalam 4 kata. Satu adalah favor, perkenanan. Kedua calling, panggilan. Ketiga warfare, itu peperangan. Dan keempat adalah victory, kemenangan. Favor, calling, warfare, and victory. Ayo sama-sama. Favor, calling, warfare, and victory. Jadi kita akan jemput firman Tuhan di kitab Nehemia pasal yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan tentang mereka, tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ada seseorang ini namanya Nehemia, dia orang Yahudi, dia tinggal di istana Raja Artaxerxes. Nah, istana Raja Artaxerxes itu tidak hanya satu. Istana Raja Artaxerxes itu ada mungkin puluhan. Raja Artaxerxes dia mencaplok semua daerah dari India sampai ke Arabia. Seluruh daerah Arabia, termasuk Israel, termasuk
daerah apa yang di utara Israel itu, Lebanon, Syria, dan pusat Babil itu ada di yang sekarang disebut Irak. Seluruh daerah itu dia berkuasa atasnya. Dia adalah raja yang luar biasa powerful. Dan Daniel adalah juru minuman raja. Itu di ayat yang ke-11. Artinya kemanapun raja pergi, dia pergi dan dia itu hidup melayani raja. Dia punya pengaruh yang luar biasa. Dan apa yang terjadi ini saudara sesuatu yang sangat unik. Pelajari lebih dalam beberapa hari ini. Saya pelajari kitab Nehemia dan hati saya begitu terpana. Rupanya ceritanya begini saudara. Karena Raja Artaxerxes itu berkuasa atas begitu banyak tempat. Orang dibantai, orang dibunuh, kota-kota dibakar, dan orang-orang itu dibawa menjadi budak. Jadi Babylon itu penuh dengan budak-budak. Saking meluap dengan budak-budak dari berbagai bangsa, akhirnya di-repatriate. Jadi di-send back. Jadi akhirnya ada ribuan keluarga, kalau baca kitab Nehemia, saudara akan lihat, ada ribuan keluarga yang didata, di-send back. Mereka berada dalam penawanan di Babel, dan kemudian mereka ini mungkin lahir juga di Babel, dan akhirnya orang Ibrani ini, orang Yahudi, dikirim kembali ke daerahnya. Waktu mereka datang ke Yerusalem, mereka mau menempati kembali rumah mereka, rumah nenek moyang mereka, kota mereka. Tetapi waktu Nehemia tanya, Hanani itu saudaranya Nehemia, dia pulang dari Yerusalem, ternyata saudara di sana udah hancur, tambah hancur. Sekarang tembok Yerusalem yang tadi Yerusalem itu diserbu, dikuasai, dirusak, tetapi tembok masih berdiri. Atau sebagian masih berdiri. Sekarang runtuh total, terbakar, pintu gerbang pun terbakar. Artinya sama sekali tidak ada pembelaan, tidak ada keamanan. Orang mau sewenang-wenang memperlakukan orang Yahudi di sana. Mereka hidup dalam ketakutan, hidup dalam kemiskinan, hidup di dalam kesengsaraan. Mereka hidup menghadapi ketidakadilan setiap hari. Kabar ini memana hati Nehemia. Ketidakadilan ini memana hatinya Nehemia. Dia menangis, dia berkabung, dia berpuasa karena dia melihat ketidakadilan ini pada bangsanya. Dan saudara, saya mau katakan bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang memiliki hati seorang Nehemia, yang tahu keadaan bangsanya dan peduli, tahu keadaan bangsanya dan terpanah dengannya, tahu melihat ketidakadilan dan menerima beban itu, dan melangkah bertindak untuk lakukan sesuatu. Nehemia terima itu. Dan ini menjadi sebuah panggilan dalam hidupnya. Dia merasa bahwa dia tidak bisa hanya dengar itu mengatakan, ya kasihanlah ya mereka di sana, kasihan. Mari kita berdoa untuk mereka. Lebih daripada itu, dia mengambil keputusan. Dia menerima itu sebagai bukan hanya panggilan, tapi tanggung jawab. Dan kisah Nehemia ini, kitab Nehemia, bicara bagaimana dia minta perkenanan di hadapan seorang raja, kemudian bertindak dan lakukan perkara yang besar. Setelah Nehemia berdoa, berpuasa, lihatlah hal yang pertama yang dia lakukan adalah dia minta dari Tuhan. Ayat 11 dikatakan, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Wow. Yang rela takut akan nama-Mu. Banyak kita saudara kenal nama Tuhan, tapi kita nggak rela takut akan nama Tuhan. Banyak orang Kristen cinta Tuhan, tapi hidup untuk dirinya sendiri, hidup hanya untuk dirinya dan bukan untuk yang lain.
rela untuk takut akan namamu, dan biarlah hambamu, ayat 11, berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Bahasa lain mengatakan, dan mendapatkan favor before the king. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Dia minta perkenanan di hadapan sang penguasa. Ini yang Raja Artaxerxes ini, yang orang yang paling berkuasa pada zamannya. Nah, sekarang kita mau bicara mengenai favor, perkenanan. Dan saya mau terjemahkan definisikan dulu what is favor. Ini saya berdoa mengenai hal ini. Bahkan sampai tadi malam, tadi pagi juga saya terus renungkan, karena aku mau definisikan ini menurut tidak ada definisi di Alkitab what is favor, itu nggak ada. Tetapi dari berbagai pelajaran dan berbagai ilustrasi dan ayat firman Tuhan, kita bisa terjemahkan, kita bisa artikan favor, perkenanan, seperti yang saya uraikan ini. Yang pertama, what is favor not? Perkenanan itu berbeda dengan keberuntungan. Wah, lu beruntung lu hoki banget lo, gitu kan? It is not luck. Yeah. It is not good fortune. Wah, lu untung mah gila, rezeki nomplok. It is not karma. Oh, tuh karena lu baik sih ya. Lu sih orang baik ya. Makanya lu keren lah, tabur tua ini. Makanya gila, lu kan dari dulu baiknya, nggak nakal, nggak ada yang aneh-aneh. Sekarang lihat lu dapat rezeki, no? Perkenanan tidak seperti itu. It's not coincidence, nggak kebetulan. Lah gila lu, aduh. Kebetulan ya, kamu itu the right man in the right place at the right time, gila lu. Wah, kebetulan banget. Seandainya lu aja deh satu hari, gue happy. Okay? No, perkenanan adalah kebaikan, berkat, hikmat, pertolongan atau penambahan yang berasal dari Allah yang tidak sepatutnya Anda terima. Saya ulang lagi ya. Perkenanan adalah kebaikan, berkat, hikmat, pertolongan atau penambahan yang berasal dari Allah yang tidak sepatutnya Anda terima. Hello anakku, how are you? Did you come alone? Did you drive the car by yourself? Was anybody with you? Mom's coming. Okay, thank God. Okay, so mari kita lihat apa yang terjadi. Hal yang pertama, mari kita lihat saudara di kitab Nehemia pasal 1 ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Prinsip pertama, berhubungan dengan perkenanan adalah perkenanan Allah menyertai orang yang rendah hati. Lihat kiri kanan, tanya sama yang di sebelah, apakah kamu orang yang rendah hati atau tidak? Go ahead, ask them. Kalau dia bilang, iya saya rendah hati, dia sombong itu, dan dia harus bertobat. Oke. Perkenanan Tuhan menyertai orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang hatinya lunak. Orang yang rendah hati adalah orang yang cepat bertobat. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak pertahankan perasaan, dendam, kepahitan. Tidak, dia cepat. Kalau dia tahu, kalau dia merasa, dia langsung. Dia tahu dia salah, dia bertobat. Itu adalah tanda orang yang hatinya lunak. Kalau Tuhan kasih tahu, dia kekeh. Kalau udah Tuhan kasih tahu, dia ngotot. Nah itu gak rendah hati, saudara. Itu orang yang masih keras hati, keras kepala. Orang yang rendah hati, saudara, adalah orang yang otentik. Apa adanya. Dia gak jaim. Ya, dia tidak harus menunjukkan sesuatu.
Dia tidak harus pura-pura. Nehemia seperti itu, saudara. Dia orang yang cepat bertobat. Tidak berarti dia lembek dan tidak berarti dia soft, saudara. Dia orang yang tegas banget. Tapi kalau dia sudah ditegur, dia cepat bertobat. Dia tidak hanya minta ampun kalau sudah baca lebih jauh. Dia minta ampun untuk dosa dia sendiri. Kedua, dia minta ampun untuk dosa keluarganya. Ketiga, dia minta ampun untuk dosa bangsanya. Keren banget, saudara. Dan dia katakan, Tuhan, hanya darimu hatinya lunak. Apakah hari ini saudara hatinya lunak? Prinsip yang kedua yang berhubungan dengan perkenanan Allah adalah perkenanan Allah menuntut saudara percaya. You must have faith. Perhatikan saudara di ayatnya yang ke-11. Apa yang Nehemia katakan? Biarlah hambamu berhasil hari ini mendapat perkenanan Tuhan dari Raja. Dia tahu, saudara, sumber dari perkenanan itu adalah Allah. Dia tidak percaya pada kekuatannya sendiri. Memang dia punya jabatan, dia punya titel, dia punya kesempatan, dia punya power. Tapi dia tidak bergantung pada powernya, dia tidak bergantung pada titelnya. Dia tahu bahwa perkenanan itu berasal dari Allah. Yang percaya katakan amin. Dan dia percaya bahwa hanya Tuhan bisa lakukan yang mustahil ini. Saudara, dia tahu bahwa apa yang ada di depan dia adalah sesuatu yang mustahil untuk dia lakukan. Dan karena itu dia bergantung kepada Allah. Kiranya dari mula perkenananku di hadapan Raja. Bukan karena dia charming. Bukan karena dia cakep. Bukan karena dia orangnya yang, wah itu lidahnya apa namanya? Dia bisa ngomong sehingga orang terpukau, sehingga dia bisa dapat apa yang dia mau. Kayak gitu, dia gak bergantung sama itu sama sekali. Favor requires faith. Perkenanan Tuhan menuntut saudara harus percaya. Kemudian prinsip yang ketiga berhubungan dengan favor. Perhatikan baik-baik, saudara. Orang yang memperoleh perkenanan Tuhan adalah orang yang berani bertindak. Ada satu orang mengatakan amin. Terima kasih untuk amin, itu mahal sekali buat saya. Yang lain yang tidak katakan amin, kiranya Tuhan mengampuni saudara sekalian. Favor, perkenanan daripada Tuhan menuntut saudara harus ambil tindakan. Artinya begini, tanpa sebuah tindakan saudara tidak pernah akan menjumpai perkenanan. Are you guys with me? Kamu bisa minta, kamu bisa percaya, tetapi tanpa bertindak saudara tidak akan menjumpai perkenanan itu. Perkenanan Allah itu mengalir waktu seseorang mengambil langkah bertindak ke dalam apa yang Tuhan panggil dia untuk lakukan. Dan ini penting sekali. Ada banyak orang yang mengatakan, ya tapi aduh bagaimana kalau ini terjadi bagaimana? Kalau itu terjadi bagaimana? Karena fear dia tidak pernah bertindak. Banyak orang Kristen dipanggil oleh Allah tapi sampai kepada liang kubur dia belum lakukan apa-apa. Karena dia takut kehilangan. Loh, kalau aku lakukan sesuatu buat Tuhan, apa orang lain mau bilang apa? Kalau saya lakukan ini untuk Tuhan, nanti orang lain dia anggap saya begini dan begitu. Akhirnya dia tidak pernah bertindak, dia tidak pernah melangkah, dan dia tidak pernah mencicipi perkenanan daripada Tuhan. Nehemia takut. Siapa bilang dia nggak takut? Dia takut banget. Coba saudara perhatikan. Ini ada di ayatnya yang kedua, pasal 2 ayat kedua. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Ini bulan Nisan ya, ini kira-kira berapa ya? 5 bulan ya. Kalau kalender Ibrani, bulan Nisan, bulan pertama kan, bulan Kislev itu adalah bulan ke-6 kalau nggak salah.
Jadi kurang lebih, ini 4 atau 5 bulan kemudian, dia gumuli, ini Nehemia itu tambang emas, saudara, kamu belajar mengenai leadership. Dia juga nggak langsung hari itu. He really pray, he worked through it, he believed. Dia melalui proses. Ayat 2, bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu muram dan walaupun kamu tidak sakit? Kamu tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Dia takut. Kenapa dia takut? Because this king is crazy. It's a crazy king. Crazy, we call him crazy King Artaxerxes. Saudara, pada waktu itu there is no law, nggak ada hukum. Hukum adalah apa kata raja. Kalau raja kata hidup, that's law. Kalau raja kata mati, that's law. Kalau raja kata maju, semua maju. Kalau dia kata stop, semua stop. Dia katakan bunuh diri, ya. Karena dia raja, nggak ada yang lain. Coba saudara baca kitab Esther contohnya. Ratu Vasti. Gila, Ratu Vasti, dia wanita katanya begitu cantik. Dia suka dipakaiin semua jubah royalnya waktu raja mengadakan pesta, dibawa masuk Ratu Vasti dengan royal robes-nya, dengan dia punya mahkota ratu. Wah, katanya waktu dia tampil, semua pria lututnya goyah semua. Semua keringat dingin. Ratu Vasti sangat cantik, sangat diagungkan. Raja sangat bangga. Dia punya ratu tercantik. Ada satu kali dipanggil dia nggak datang. Hari itu juga putus kontrak. Padahal itu ratu. That day, hari itu juga ganti. Ini kan bukan pembantu, saudara. Ini ratu, hello. I mean, this is the queen. Hari itu juga ganti. That's the power. Artinya begini, Nehemia dengan muka yang agak muram, tiba-tiba raja bilang, kenapa muka kamu muram? Emang saya itu butuh juru minuman yang mukanya muram. Tolong ya, kamu buang dia di kandang singa, ini budak Ibrani ini, dan cari saya juru minuman yang mukanya berseri-seri, karena aku sebel lihat orang yang mukanya muram. Selesai sudah. Makanya waktu raja tanya, kenapa mukamu muram? Langsung dia ketakutan. Tetapi dalam ketakutannya, kalau saudara perhatikan 3 ayat kemudian, saya lupa ayat berapa, kira-kira 3 ayat kemudian katakan, dengan saya berdoa kepada Allah pencipta langit, aku menjawab raja begini. Begitu. Sambil berdoa dia jawab raja. Karena raja tinggal ngomong dan selesai semua. Oke, jadi dibutuhkan keberanian, dibutuhkan tindakan untuk saudara hidup dalam perkenanan Tuhan. Ada yang bisa katakan amin. Sekarang kita lihat apa yang terjadi waktu dia minta. Ayatnya yang ayat yang keempat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian jawabku kepada raja. Wow, waktu dia jawab kepada raja, dia nggak minta sedikit, dia minta banyak. Dia minta kayu dari hutan raja. Dia minta surat untuk melewati daerah-daerah. Dia minta pasukan untuk memberi keamanan. Dia minta izin, waktu untuk dia membangun tembok Yerusalem kembali. Dan itu bukan perkara yang kecil. Dia minta kepercayaan dari raja. Dia akan bangun kota Yerusalem kembali. Bukan untuk menjadi kompetitor. Bukan untuk menjadi ancaman. Dia minta kepercayaan dari raja. Bahwa akan dia bangun adalah mengamankan kotanya dari orang setempat. Dia minta juga dari raja izin. Dan kemudian saudara kalau baca kitab Nehemia. 9 tahun Nehemia menjadi gubernur atas wilayah Yehuda dan dia bolak-balik, saudara, bolak-balik. Jadi dia sungguh dapat perkenanan yang luar biasa. Kemudian dia melangkah ke dalam panggilan Allah yang sangat luar biasa. Sekarang kita beralih kepada panggilan. Sama-sama katakan panggilan.
The principles of calling. Yang pertama, saudara, panggilan itu kita definisikan sebagai satu tugas, a task or assignment. Sebuah tugas yang diberikan oleh Allah untuk maksud dan rencananya. Sebuah tugas yang diberikan oleh Allah untuk maksud dan rencananya. Saudara, aku mau beritahu kepada Anda bahwa siapapun Anda, ada satu rancangan ilahi yang berkaitan dengan hidup saudara. Ada sesuatu hal yang ada di dalam hati Tuhan yang Dia hendak impartasikan kepada saudara untuk saudara lakukan. Ini adalah sebuah mission in life. Setiap hari, hampir pasti setiap minggu aku akan katakan kepada TJ, aku akan katakan, TJ, you're a man of God. TJ, you're going to do great things. There's a calling of God upon your life. You're going to grow up to be a man greater than your father. Aku bernubuat atas dia. Dia tidak tahu missionnya itu apa. Dia tidak tahu assignmentnya itu apa. Dia tidak tahu. Tetapi dia mengerti bahwa itu ada. Dan bahwa satu hari itu akan menyatakan. Dan itu ada waktunya, itu ada momennya. Di mana Tuhan itu datang dan Dia menyatakan. So the time is coming. Ada orang mengatakan, ya tapi saya nggak tahu panggilan Tuhan itu apa dalam hidup saya. The time is coming. Ya. Nehemia, dia bekerja di istana, man. Dia itu orang yang powerful. Tetapi waktu panggilannya datang, dia siap untuk katakan yes sir. Are you guys with me? This is very powerful. Okay. Jadi sekarang saudara, kita bicara mengenai panggilan. Prinsip pertama saudara adalah panggilan menuntut passion. Calling requires passion. Passion itu bicara mengenai gairah. Passion itu bicara mengenai conviction. Passion itu bicara mengenai tekad, keuletan. Passion itu bicara mengenai satu conviction, satu keputusan yang seseorang ambil. Bahwa memang ini tanggung jawabnya dan harus dikerjakan. Saudara, Nehemia melangkah ke dalam banyak bahaya. Nehemia melangkah ke dalam banyak hal. Ada banyak yang mengancam dalam perjalanan ke Yerusalem. Ada banyak ancaman yang menanti dia di Yerusalem. Ada banyak tantangan sebelum dia selesai lakukan tugas Tuhan dalam hidupnya. Dan saudara, satu hal, ini sangat penting, saudara harus mengerti. Bahwa sebuah panggilan pasti adalah sesuatu yang mustahil saudara kerjakan. Ini prinsip keduanya. Sebuah panggilan adalah sesuatu yang mustahil untuk saudara kerjakan. Kalau saudara mengatakan, oh Tuhan memanggil saya untuk lakukan ini, dan itu adalah hal yang manusia itu bisa kerjakan. Itu adalah hal yang saudara itu sebenarnya mampu kerjakan. Itu bukan panggilan. Itu adalah kewajiban. Panggilan itu bicara mengenai sesuatu yang jauh melebihi kapasitas saudara dan kemampuan saudara sebagai manusia untuk lakukan. That's a calling. Sesuatu yang hanya Tuhan bisa kerjakan melalui hidup saudara. Anda bisa katakan amin. Sesuatu yang kalau kita mengatakan, this is impossible for me to do. Ya, itu baru bicara mengenai panggilan. Yang ketiga dan terakhir, saudara, mengenai prinsipnya. Ini bicara bahwa sebuah panggilan menuntut sebuah pengorbanan. In America, we call it gut and grit. Requires gut and grit. Pengorbanan sangat dituntut, saudara, kalau mau bicara mengenai sebuah panggilan. Kalau saudara tidak siap untuk mengorbankan sesuatu, tidak mungkin sebuah panggilan akan selesai dalam hidup saudara. Kalau saudara tidak siap untuk keluar dari comfort zone, kepompong saudara, dan mengerjakan sesuatu, maka tidak akan terjadi apa-apa. Dan Tuhan akan cari orang lain untuk melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan. Saya baru
pulang perjalanan saya ke-15 ke Myanmar dalam waktu 1 tahun ini. 15 kali ke Myanmar, sekarang setiap bulan 1 minggu di sana. Karena saya sadar bahwa tanpa pengorbanan, tanpa blood, gak akan terjadi, saudara, digenapkan rancangan dan rencana Tuhan. It takes sacrifice, dibutuhkan pengorbanan. Apakah saudara rela berkorban demi saudara menyelesaikan panggilan Allah dalam hidup saudara? And what price are you willing to pay? Tentu saudara kita lihat Yesus yang rela untuk bayar the ultimate price, yaitu nyawanya sendiri. Harga apa yang saudara siap untuk bayar demi generasi saudara? Demi bangsa saudara? Demi apa yang penting di hati Tuhan, apapun itu. Ada seorang saya kenal, dia datang kepada saya satu hari, kalau nggak salah dia orang Australia, saya agak lupa. Saya tanya, what are you doing? Saya tahu dia tinggal di Bali. Saya ketemu dia beberapa kali. Dia katakan, sekarang waktu saya mostly on the streets. I said, what? Karena saudara, dia melalui kontak dia jadi aware mengenai human trafficking. Yang di Bali itu ada jaringannya. Dan itu kuat sekali. Sex trafficking, human trafficking. Dan dia begitu terpana dengan ketidakadilan ini. Dia begitu marah dengan ketidakadilan ini. Walaupun dia bukan siapa-siapa. Bahkan dia bukan WNI. Dia bukan siapa-siapa. Tetapi dia all out. Saya lihat 1 tahun. 2 tahun. Ini udah masuk tahun kedua. Dia tuh bekerja. Dan luar biasa apa mulai terjadi melalui hidupnya. Kenapa? Karena saudara, dia siap untuk bayar harganya. Dia tinggalkan dia punya villa di sana dan dia turun ke jalan. Dia tinggalkan dia punya villa yang mewah di pinggir laut dan dia turun ke jalan. Dia mulai masuk ke daerah prostitusi, dia mulai masuk ke ini, dia mulai kenal drug dealers and pimps, dia mulai kenal orang-orang yang menentukan di sana hidup dan mati seseorang. Dan dia menaruh diri dalam ancaman yang besar, dalam bahaya yang banyak. Dengan ceritanya itu mengerikan, saudara. Tapi dia turun dan dia rela, dia bersedia untuk tinggalkan kenyamanannya. It requires sacrifice. Panggilan juga menuntut kepemimpinan. Nehemia membawa kepemimpinan. Kalau saudara baca di pasal 2 ayat 18, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun tembok. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kepemimpinan saudara yang diperlukan. Saudara katakan, ya tapi saya orang kecil Pak, panggilan Tuhan dalam hidup saya justru melayani orang lain. Saya mau katakan ini mengenai kepemimpinan. Minimal saudara harus bisa memimpin dirimu sendiri. Tuhan memberimu tubuh, Tuhan memberi saudara satu hidup dan satu kesempatan. Saudara harus bisa memimpin dirimu sendiri. Saudara harus bisa memelihara aset yang Tuhan memberi. Mengurus bait suci ini, mengurus waktu yang berharga, mengurus kesehatan, mengurus ucapan, mengurus pikiran, mengurus hati. Saudara harus memimpin, saudara harus ambil keputusan, saudara harus make choices, dan keputusan-keputusan saudara itu akan menentukan outcome-nya. Dibutuhkan leadership di dalam mengerjakan tasks atau panggilan Allah dalam hidup saudara. Dan bisa katakan amin. Sekarang saudara kita mengerjakan yang kita lihat dari pasal 2, 3, luar biasa. Pasal 4 itu bicara bagaimana mereka membangun tembok Yerusalem. Now, catch this. Mereka bangun tembok Yerusalem di dalam waktu 52 hari. This is an absolutely, incredibly insane task. Nggak mungkin bisa dikerjakan. Nggak mungkin bisa dikerjakan oleh sekelompok orang yang hidup berantakan dan miskin di kota tua Yerusalem. Di mana pintu gerbangnya sudah hangus terbakar, bahkan tembok dibakar,
dikatakan batu-batu ini udah hitam karena nyala api. Sudah diruntuhkan, udah jadi puing. Dan saudara kalau pernah ke Yerusalem, saudara tahu temboknya begitu masif dan begitu kekar. Dalam 52 hari selesai. Apa yang terjadi saudara? Ini bicara sekarang masuk ke dalam peperangan. Ya, lewatin persediaan untuk berkorban, passion untuk mengerjakan, ya, dengan dikatakan di sini dengan segenap hati, ya, dengan sekuat tenaga mereka. Dibutuhkan lebih daripada keringat, lebih daripada kepemimpinan. Sekarang bicara mengenai warfare. Kenapa? Karena Yesus katakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. There is an enemy dan musuh kita saudara yang bekerja untuk membuat tumpul, untuk membuat pudar, dan untuk membuat terkompromi panggilan dalam kehidupan saudara. Waktu saudara menghadapi kesulitan, saudara menghadapi penganiayaan, saudara menghadapi tantangan, orang mengolok-olok, orang mengkritik, kempes. Ya, udahlah. Emang mereka, bahkan saudara kadang-kadang kita mau bantu, orang nggak mau dibantu. Ini yang paling bikin kempes. Saya ingat saudara satu hari, waktu tsunami, Obor Berkat Indonesia bangun 800 rumah di Aceh. Aduh saudara, honestly, jujur saudara, bangun 800 unit rumah sederhana di Aceh adalah pekerjaan yang paling sengsara seumur hidup saya. Mengerjakan proyek itu bleeding, betul-betul bleeding. Cari dana untuk 800 rumah emang gampang. Terus siapa yang peduli? Terus siapa yang mau bikin? Terus dari mana tenaganya? Kadang-kadang saudara kita pergi ke desa-desa itu, mereka itu anggap seperti mereka menolong kita. Padahal kita yang bangun ratusan rumah. Can you imagine satu hari saya naik mobil, bak terbuka di daerah Aceh Barat, di pinggiran di antara Lung sama Calang. Saya agak lupa, mungkin di Lokrut atau di mana gitu. Aku sedang di bak terbuka, and you know, I got my Indiana Jones hat on, you know. Kita lagi proyek, saya pegang di situ, kita jalan. I just want to feel the sun on my face. I'm so frustrated. Terus tiba-tiba saya lihat, it's the perfect picture. Foto yang paling sempurna, ada seorang nelayan duduk di depan rumah dia yang baru kami bangun. Rumahnya perfect. Kalau saya lihat sih, menurut saya sih, bagus banget gitu loh. Dan dia terima gratis. It's free. Saya lihat, dia duduk di situ, dan istrinya duduk di depan rumah yang sama, dan 3 anak. Dan dia pegang, what do you call that? The nets, the fishing nets. Jala, dia pegang jala. And he's got this old hat on, dia punya topi. It's the perfect picture. I'm gonna win a Pulitzer Prize, you know. Saya stop. Saya turun. Terus saya, halo Pak, apa kabar? Oh, kami dari Obor Berkat Indonesia. Kamilah yang bangun rumah Bapak. And gimana Pak, udah menempati rumah yang baru? Aku pikir, wah ini keren. Dia jawab saya begini, oh ya, gitu ya. Ya, gimana rumah Bapak? Ya, rusak, semua rusak. Apa yang rusak Pak? Semua rusak, di dalam rusak, retak. Amblas kali ini nanti rumah. Wah, saya langsung saudara, saya pikir aku harus hati-hati gitu. Jangan-jangan itu tiba-tiba orang itu pada ngumpul gitu ya. Terus terjadi apa-apa. Saya, oh iya Pak, kenapa Pak? Boleh nggak saya lihat? Boleh nggak saya masuk rumah Bapak? Saya mau melihat apa yang kurang, kami akan perbaiki. Oh my gosh, you know. Masuk ke dalam, saudara, saya lihat rumahnya bagus. Habis dicat sih, pengecatannya memang nggak perfect, tapi bagus. Pak, sorry Pak, retaknya di mana? Sini katanya. Datang saudara,
Saya datang sampai datangin tembok, itu ada crack di aciannya retak. You know lah Pak. Aciannya retak, we call them hairline fractures in this. Retak sedikit di sini, retak sedikit. Ini lihat nih, rusak semua. Kok saya dikasih yang beginian? Aduh saudara, benar-benar. Itu saya mesti telan kata-kata. Saya udah, oh gitu ya Pak. Pak, saya akan kirim secepatnya orang untuk memperbaiki acian Bapak. Saya keluar dari rumah, saya merasa 800 houses, but nobody care. Kadang-kadang kita lakukan panggilan Allah. Kita tiba di satu tempat, sepertinya nobody cares. Orang yang kita tolong, kita yang nolong, dia sendiri mentertawakan kita, dia sendiri bisa ludahin kita. Saudara, nggak jarang dalam pelayanan kami, pelayanan kemanusiaan kami, kita jumpai orang, kita mengobatin dia, kita kasih bedah gratis. Tadi malam selesai kita bedah hampir 50 orang di Pontianak. Besok di Kerawang kami akan bedah 50 orang hernia di daerah Kerawang. Kita ngobatin dia, karena keluarganya ngumpul. Kita lakukan semua for free, kita mengasihi mereka, peluk mereka, kita doakan mereka. Dan mereka balik lagi. Dan mereka mengatakan, kenapa ya? Kami nggak begini, kami nggak begitu. Kenapa ini begini? Di manakah ini dan begitu? Sampai kami bingung. Semuanya kita udah kerjain gitu. Tetapi mereka itu merasa nggak suka, nggak terima. Nah Tuhan mau supaya kita tuh lepas daripada itu semua. Ingat, iblis akan selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia akan coba untuk membunuh semangat kita, membuat pudar tekad kita, sehingga kita mundur. Karena waktu saudara mundur, maka panggilan Tuhan dalam hidup saudara juga berhenti dikerjakan. Dan ingat, selalu ada saat di mana terobosan itu akan terjadi. Anda bisa katakan amin. Jadi mari kita lihat nextnya apa yang terjadi. Sampai ke sana saudara, mereka kerja, warfare datang. Saudara, dikatakan di sini bahwa mereka bekerja di pasal yang ketiga tadi dengan sekuat tenaga mereka. Dan pasal 3, pasal 4, bagaimana mereka semua bersatu. Mereka semua bersatu. Semua orang Yahudi di Yerusalem dikatakan semua mengerjakan bagiannya. Setiap keluarga, bahkan ada satu keluarga dia tidak punya anak laki-laki, adanya anak perempuan semua. Anak perempuan disuruh turun, mereka juga kerjain pekerjaan yang dilakukan tetangga mereka kiri kanan yang adalah laki-laki semua. Jadi dikerjain itu betul-betul sungguh-sungguh. Prinsip pertama berhubungan dengan warfare, saudara, adalah bahwa kesatuan hati selalu akan memancing penganiayaan. Kesatuan hati selalu akan mendatangkan persecution, tekanan. Waktu saudara bertekad dan saudara melangkah, pasti ada mengeritik. Pasti ada mencemooh. Pasti ada mengolok-olok. Kalau dia nggak iri, dia benci. Kalau dia nggak benci, dia pahit. Kalau dia nggak pahit, dia marah. Dan itu akan datang. Expected, saudara. Harapkan itu, nantikan itu, karena itu pasti akan datang. Tapi yang kedua, saudara, kita lihat bahwa prinsip peperangan, iblis lebih senang perang dari dalam daripada dari luar. Karena perang dari dalam lebih efektif daripada diserang dari luar. Oke, kita practically speaking ya, hari ini, kita ini, tiba-tiba di pagar depan, mob datang. Wah, nggak boleh itu, bawa ini. Bawa lempar batu, bawa obor. Bukan obor berkat, obor beneran itu. Bawa ini, wah nggak ini. Gereja ini akan bersatu. Minggu depan gereja ini bukan hanya ini. Akan datang banyak sampai melimpah ruah. Semua akan bersatu dan akan berdoa. Serangan dari luar cenderung mempersatukan kita. Serangan dari dalam cenderung mencerai-beraikan kita. Makanya iblis lebih suka dari dalam. Oh, ketidakadilan.
kesalahan, kemunafikan. Ya, hal-hal yang, apa aja yang bisa dikerjakan dari dalam. Kalau baca kitab Yakobus, itu bicara, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Jadi iblis akan berusaha memanfaatkan kelemahan kita. Dia akan berusaha mengeksploitasikan kelemahan kita. Di dalam sebuah keluarga, ini saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya, iblis akan coba korek masing-masing punya kelemahan, sehingga diciptakan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Unity mendatangkan, dan waktu iblis menyerang, dia lebih memilih dari dalam. Makanya kita harus jaga hati kita. Nah ini kenapa? Nah kalau boleh begitu. Kenapa dia dapat sesuatu, saya nggak dapat? Kenapa orang ini diberkati, saya nggak diberkati? Kok bisa begini? Itu nggak fair dong, itu kan nggak adil. Ini nggak bener loh, itu nggak bener. Lah kenapa orang ini begini? Gosip mulai. Orang itu udah dari kemarin nggak tahu, kau nggak gini. Ya, saya juga tahu. Tahu nggak? Istrinya tuh lebih jahat lagi. Istrinya gini. Oh ya, masa ya? You tahu nggak? Adik daripada istrinya itu sebenarnya punya ini. Muter. Apa yang terjadi? Iblis mengipas. Dan apa yang terjadi? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan di mana kelemahanmu itu diizinkan bertumbuh, kepahitan diizinkan bertunas, itu menjadi pegangan buat setan. Saudara, prinsipnya begini, setan tidak bisa merasuki orang percaya. Dia tidak bisa, karena saudara itu anak Allah. Tetapi oppression, dia bisa steer orang percaya dari pegangan yang dia dikasih. Saudara itu kepahitan, gak mau melepaskan pengampunan. Kepahitan itu menjadi pegangan buat iblis. Dan waktu saudara itu ada pegangan itu, Anda bisa di-steer. Ngerti gak? Kemarin ada orang yang datang minggu lalu, datang ke ruang pembicara setelah saya ibadah yang keempat. Udah malam saya mau pulang, istri saya nunggu, saya udah mau cepat pulang sebenarnya. Datang orang dan ngotot mau minta ketemu dan doa. Oke, saya senang. Masuk, ini anak pendeta, saudara. Bapak dia pendeta di GBI. Orang yang dikenal. Tetapi anaknya berdiri depan saya. Selama 40 menit dia muntahin semua kepahitan dia, kebencian dia terhadap kemunafikan dan berbagai macam ketidakadilan yang dilihat di dalam gereja. Dan muncul di peta di alam roh yang saya lihat, orang ini di alam roh, orang yang pegangannya banyak. Jadi dia tinggal di-steer oleh iblis. Walaupun dia anak Tuhan, tapi dia di-steer. Di sini dibikin jahat. Di sini dibikin kacau. Di sini dibikin pahit. Dan Ibrani pasal 12 mengatakan, dan di mana orang menolak kasih karunia Allah, yaitu hidup seperti Yesus hidup, melepaskan pengampunan, 77 kali 7, 70 kali 7, ya, hidup memberkati orang lain, mengasihi musuhmu, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya. Di mana kita nolak kasih karunia, di situ akan bertumbuh akar yang pahit. Yang kalau dia matang, dia membuat rusuh, kata Alkitab, dan mencemarkan banyak orang. Artinya di-steer gitu oleh iblis. Tahukah saudara bisa di-steer? Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi kalau saudara izinkan, iblis bisa steer. Lidah, kata kitab Yakobus, adalah sebuah nyala api neraka. Mulut di-steer dari kepahitan, di-steer dari kebencian, di-steer dari ketidakadilan, membuat percikan-percikan api yang menyambar, membuat rusuh dan mencemarkan banyak orang. Oke, jadi saudara, prinsipnya iblis mengandalkan atau mengutamakan serangan itu yang dari dalam. Bahkan saudara di pasal yang ke-6, macam-macam saudara. Yang ketidakadilan di pasal 5, saudara bisa baca bagaimana keluhan-keluhan sesama orang Yahudi
terhadap penguasa. Bagaimana mereka menderita di bawah tekanan orang yang jadi sama-sama bangun tembok. Sama-sama bangun tembok, tetapi yang ini saudara sedang peras yang ini. Pasal 6. Pasal 6 di sini dikatakan di ayat 12 Nehemia katakan, karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus orang ini. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Orang dunia kasih duit sama imam bernubuat. Gila nggak tuh saudara? Halo? Saya ngomong terlalu cepat ya. Biasanya saya lucu-lucu, kalian nunggu yang lucu kok nggak lucu-lucu gitu ya. Orang namanya Sanbalat dan Tobia beri duit kepada imam itu bernubuat. Sehingga kehendak iblis yang ditegakkan. Sehingga dia berhenti bekerja. Sehingga apa yang Sanbalat dan Tobia mau itu jadi. Duit, saudara. Ini kan enteran ini. Ini kan sesama orang Ibrani. Ini kan imam. Hal seperti ini. Oke. Prinsip terakhir berhubungan dengan peperangan adalah musuh bisa membunuh kamu, jadi hati-hati. Kadang-kadang kita remehkan musuh, kita katakan, setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, dia seperti singa, dia nggak punya gigi, itu mah singa ompong di atas kayu salib. Yesus sudah menang dan iblis sudah dikalahkan. Jadi dia nggak bisa buat apa-apa. Saudara salah besar. Firman Tuhan itu kalau baca ayat selengkapnya dikatakan dia seperti singa yang mengaum-aum dan mencari siapa yang dapat ditelannya. Halo? Memang serius. Makanya semua mukanya di sini serius. It's serious business. It's serious business. Mau mengerjakan sesuatu buat Tuhan, ingat, ada musuhmu yang hendak mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan di pasal yang keempat, ayat 14. Ayat yang ke-17. Ayat 16, sejak hari itu sebagian pada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Setiap orang bekerja pegang senjata. Setiap orang lebih penting lagi bekerja pegang pedang. Dan apa yang tadi kita baca? Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Senjata, perlengkapan senjata Allah Tuhan berikan kepadamu karena dia tahu kamu akan perang. Makanya ada perlengkapan senjata Allah di kitab Efesus pasal ke-5. Perlengkapan senjata Allah. Kenapa? War. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Dia katakan masing-masing orang bekerja sambil pegang pedang. Artinya masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam unity kita lawan musuh, tapi masing-masing kita bertanggung jawab. Artinya begini, berhenti menyalahkan orang lain untuk keadaanmu hari ini. Karena dulu, mamaku dulu, seandainya dulu, kalau saja suami saya nggak dan ini,
Kalau saja istri saya begini dan begitu, stop menyalahkan orang lain, ambillah pedangmu dan bertanggung jawab atas hidupmu. You're in a battle. Ingat, iblis mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau saudara izinkan, dia akan lakukan. Jadi peganglah pedangmu sambil saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan, panggilan Allah dalam hidupmu. Amen? Yang terakhir, victory. Sama-sama katakan victory. So we have favor, calling, warfare, and victory. Sama-sama katakan favor, calling, warfare. Sekarang victory. Victory, prinsip pertama dari 3 prinsip berhubungan dengan victory. Kemenangan menuntut usaha dalam kesatuan. Gak mungkin saudara menang sendiri. You cannot win alone. Saudara harus bagikan visi kepada orang lain dan Tuhan akan menggerakkan orang lain untuk kerja dengan sekuat tenaga. Kemudian saudara harus ada dan dijaga kesatuan. Dan ini saudara bisa baca di di sepanjang kisah ini. Bagaimana Nehemia kembali lagi persatukan mereka. Kembali lagi persatukan mereka. Membereskan ketidakadilan. Membereskan isu yang di dalam. Membedakan antara nubuatan yang palsu dan kata-kata dari Allah. Dan dia terus persatukan mereka. Yang kedua saudara. Setelah saudara menang, jagalah rumahmu. Setelah saudara meraih kemenangan, jagalah rumahmu. Setiap kita dalam perjalanan, kita akan temukan kemenangan-kemenangan. Yang terjadi dengan kemenangan, muncullah namanya euforia. Woohoo! Wow, we did it, we did it. Wow, we did it, we did it, we did it, we did it, we did it. Nah, we did it-nya itu saudara dalam momen saudara berjaga-jaga. Karena iblis berusaha untuk mengambil momen itu. Di mana kita lengah, di mana kita merasa selesai, di mana kita merasa kita sudah berhasil mengerjakan sebagian, setahap, sesuatu. Di situ dia datang. Dan kita rentan terhadap kegagalan di situ, saudara. Guard your house after the wind. Setelah pasal 7 ayat 1, setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi, orang-orang Lewi, pengawasan atas Yerusalem, aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan sebagainya. Saudara bisa baca. Jadi selesai langsung pasang dan mereka jaga. Yang ketiga, saudara. Kemenangan adalah waktu yang terbaik untuk mendengar suara Tuhan. Ini bertolak belakang dengan perasaan. Karena kita mendengar suara Tuhan sepanjang perjalanan di dalam menerima panggilan, di dalam melangkah dan bertindak dalam panggilan tersebut. Minta perkenanan dan dalam peperangan, tetapi di dalam kemenangan Tuhan berbicara. Saudara bisa baca di pasal 8. Setelah mereka menang, selesai membangun Yerusalem, dibacakan di situ hukum Taurat. Ayat 10, semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Kemudian hati mereka dipulihkan. Firman Allah memulihkan, dipulihkan sebagai dasar dari kehidupan orang Yahudi pada waktu itu. Dan pasal 9, pada hari yang ke-20, 4 bulan itu, berkumpullah orang Israel yang berpuasa dan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Artinya, terjadi pertobatan yang luar biasa di tengah-tengah kemenangan mereka. Sehingga mereka dipersiapkan untuk hal yang lebih besar. Sesuatu yang sedang saudara lakukan adalah persiapan, adalah batu loncatan untuk hal berikutnya yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupmu. Saudara tidak bisa kerjakan sendiri. Tuhan akan kirim orang lain di sekeliling saudara. Orang kepercayaan. Orang yang mampu saudara untuk bantu, untuk bersama-sama.
Di ibadah pertama tadi saya ingatkan bagaimana Mother Teresa. Mother Teresa, semua sorot Mother Teresa. Tapi di sekeliling Mother Teresa ada ratusan pemimpin. Di bawah pemimpin itu ada ribuan orang yang bekerja. Dia punya dampak yang begitu besar. Karena banyak yang bersatu di dalam panggilan itu. Dan setiap orang merasa bahwa itu adalah panggilan miliknya. Dan mereka punya bagian dari tembok yang harus mereka bangun. Tuhan akan kirim di sekeliling saudara. Dia akan kirim saudara juga di dalam visi atau panggilan yang ada pada orang lain mungkin. Sehingga saudara masuk di dalamnya. Tetapi juga Tuhan akan memperlengkapi saudara. Sehingga di dalam unity saudara akan lihat perkara besar yang Tuhan kerjakan. Ada yang bisa katakan amin. Saudara harus berani untuk bertindak. Kita datang, kita dengar firman Tuhan bagus. Tapi firman Tuhan ini pedang bermata dua. Tujuannya membedah antara tulang dan sumsum, jiwa dan roh. Artinya saudara, Tuhan izinkan saudara lihat big picture-nya. Emosinya sekarang, Tuhan itu mulai kasih lihat gambarannya. Apa yang dia mau kita kerjakan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa.